Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Salfred Hadianto dan juga Miftahul Hidayati. ini istri saya. Oke, di kesempatan kali ini vlog pertama kami. Ini kami akan menceritakan bagaimana sih awal kita dulu kenalan, akhirnya jadian, pacaran, terus tunangan, akhirnya sampai nikah dan sampai sekarang ini. Oke, pertama dulu kita kenal itu tahun berapa ya? Kenal dulu tahun 2008 waktu SMA kelas 2 kalau enggak salah. SMA kelas 2 berarti 2009 2010 lah paling enggak. Ya, awal dulu kita kenalan, saya dikenalkan sih sama teman saya. Namanya itu Anggun. Ya, dulu saya waktu main ke rumahnya terus diambilkan ke rumahnya saya ini. Waktu itu kalau nggak salah eh, lagi nyiram bunga ya, lagi nyiram bunga ya, waktu sore hari lagi nyiram bunga, akhirnya saya diambilkan ke rumahnya dan sekaligus untuk kenalan. Sebenarnya prosesnya sebelum saya ke rumahnya itu sempat stalking lewat media sosial ya. Iya. Lewat Facebook. Facebook dulu ya. Terima kasih Facebook, akhirnya berkat Facebook saya menemukan dambaan hati saya ini. Mula-mulanya sih dulu kenalan lewat Facebook, akhirnya stalking dulu. Kalau nggak salah cuma SMS ya, masih belum Ya, ada BlackBerry Messenger, belum ada BBM, belum ada WA, masih lewat SMS. Dan SMS pun terbatas karena pulsa kita cari gratisannya, jadi nomor ganti-ganti karena kita cari gratisan. Setelah itu setelah sekian lama kenalan, akhirnya kita jadian kalau nggak salah waktu saya kelas 2 ya itu ya. Ya. Kelas 3. Kamu kelas 3. Kelas 2 kalau nggak salah kita jadian. Jadiannya cuma 2 minggu, nggak tahu sebabnya kenapa cuma 2 minggu ya. Mungkin tanyakan langsung ke orang kenapa cuma 2 minggu aja dulu. Awalnya sih memang dari awal nggak ada niatan untuk jadian, terus coba-coba aja, ternyata nggak nyaman, ya akhirnya gue putusin. Ya itulah, padahal saya sudah berjuang sekuat tenaga, sekuat hati saya, sekuat saya mampu, ternyata ya cuma bertahan 2 minggu. Setelah itu kita cuma TTM-an aja, sebatas kita komunikasi lewat SMS sampai akhirnya saya lulus SMK ya. Saya lulus SMK waktu itu, saya akhirnya saya diterima kerja dan akhirnya saya berangkat ke Jakarta waktu itu selama 1 bulan. Setelah pulang dari Jakarta, akhirnya saya setelah saya di Jakarta, kita tetap komunikasi ya waktu itu ya. Ya, kamu cari apa kuliah. namanya, cari kuliah, dibantu sama teman-teman cowoknya, banyak sekali teman cowoknya, gonta ganti. Yang ganti maksudnya yang nganterkan ganti-ganti, bukan satu aja, banyak, karena yang juga dia banyak dulu, bukan cuma saya aja. Setelah itu saya pulang dan akhirnya saya nembak dia itu lewat SMS. Lewat telepon. Lewat SMS atau telepon ya? Telepon. Telepon kalau nggak salah ya. Waktu itu pokoknya di bulan September, kalau nggak salah di bulan September. Bulan September tanggalnya Kalau tanggal nggak 5. salah tanggal 5 September, setelah pulang sehari, 3 hari setelah pulang saya pulang dari Jakarta, saya telepon dia dan dia mau jadi pacar saya waktu itu. Dan betapa senangnya saya setelah perjuangan selama kelas 2 kelas 3 dan sampai lulus, akhirnya saya mendapatkan cintanya. Wah, cintanya. Nah, kalian tahu sendiri kan rasanya kalau misalkan saya jatuh cinta, kemudian cinta Anda terbalaskan, kemudian diterima cintanya, rasanya seperti apa. Ya seperti itulah. Tidak selesai sampai di situ, perjuangan masih terus berlanjut. Jadi setelah kita jadian, kemudian prosesnya panjang ya, namanya orang sebelum melangkah ke jenjang yang lebih lanjut, banyak lika-liku kehidupannya, banyak permasalahan di sana di sini, masalah sana Dan sini itu situ. 2011 tanggal 5 bulan September kita jadian. Selama
7 bulan itu baru benar-benar ada rasa sayang. Jadi selama 7 bulan itu masih penjajakan. masih tidak ada rasa sayang, dan selama 7 bulan itu dia terus berusaha dan selalu ada buat saya. Waktu itu saya juga ospek di kampus ospek di kampus, dan jauh dari orang tua, juga jauh dari teman. Jadi anak desa yang merantau ke kota, dan di kota yang selalu ada itu ternyata dia, dan akhirnya selama 7 bulan itu baru ada rasa, dan akhirnya kita pacaran selama 4 tahun. Nah, Kalau yang 2011 sampai 2015 kita pacaran. 2014 kamu sama keluargamu kan kesini. Oh iya. Oh jadi prosesnya setelah 2011 saya jadian September dari 11, 12, 13, 14, 3 tahun. 3 tahun akhirnya saya memutuskan untuk wah ini sudah cocok untuk jadi istri saya ini. Wah. Ya akhirnya saya memutuskan saya bersama keluarga waktu itu, tapi saya prosesnya panjang loh waktu mau menanyakan itu ya. Jadi malam hari 2 hari sebelumnya saya sempat ke rumahnya. Ya di rumahnya tuh nggak ada orang sama sekali men, nggak ada orang sama sekali men. Waktu itu jam 7 malam ya kalau nggak salah saya kesana, karena saya pulang kerja setengah 5. Tentu saya sempat masih ada kuliah. Setelah kuliah langsung saya ke rumahnya, tapi sebelum itu saya sudah berbicara dengan orang tua saya. Kata orang tua saya kalau misalkan sudah yakin ya udah kita kesana. Setelah itu jam 7 kalau nggak salah saya datang, rumahnya sepi men, nggak ada orang sama sekali. Harusnya sih ada bapak ibunya, cuma bapak ibunya itu ke mana, ke rumah mbak ya, kakek neneknya di sana. Lumayan jauh dari rumah, paling enggak kisaran 20 kilo ya, 20 kiloan kalau dari rumahnya istri saya ini ke kemana, daerah Kerbo sana 20 km. Saya nunggu cukup lama. Setelah itu kalau memang jodohnya itu pasti ada jalannya. Jadi saya nunggu lama di luar. Waktu itu kondisi lampu dimatikan, tidak ada orang di rumah, saya tetap nunggu di sana. Saya nunggu paling tidak 1 jaman lah, sekitar jam 8 masnya istri saya pulang. Pulang dari mana? Pulang dari ngelesin. Pertanyaannya istri saya kemana? Istri saya itu main-main, nggak tahu kemana. Dia itu main-main. Ya main ke waktu itu ada MTD ya, saya biarkan, kan dia SMS bilang aku mau ke rumahmu, karena ya gimana ya, antara siap dan tidak. Dan akhirnya saya ya wes silakan ke rumah, silakan hadapin orang tua, dan saya masih jalan-jalan bersama teman-teman di MTD. Ya waktu itu seperti itu. Jadi ceritanya saya nunggu lama, akhirnya saya dibukakan pintu sama masnya, dan tidak lama kemudian istri saya ini datang, orang tuanya juga datang, dan saya memberanikan diri untuk istilahnya menyampaikan apa yang saya mau selama ini tak sampaikan, dan ya diterima dengan ini. Meskipun banyak cerita ya sebenarnya di balik itu ya. Jadi tidak semudah yang saya ucapkan ini, nggak semudah itu. Jadi ada beberapa syarat yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena itu masalah pribadi ya. Jadi nggak perlu disebutkan. Syarat-syaratnya udah tak temuin semuanya. Setelah itu akhirnya minggu ya kalau nggak salah, hari Minggu itu ya, hari Minggu tanggal berapa kita tunangan? Mei ya, bulan Mei ya. Iya, bulan Mei. Lupa tanggalnya antara tanggal 5 kalau nggak salah, 5 Mei ya, April atau Mei ya, ya pokoknya akhirnya saya memutuskan untuk tunangan. Setelah itu tunangan ya udah proses lancar. Saya menunggu dia lulus ya, kamu lulus dulu ya, lulus, dan saya juga menyelesaikan studi saya karena saya waktu itu juga masih kuliah, jadi saya kerja sambil kuliah. 2016 jadi prosesnya lumayan panjang. Setelah saya tunangan, kemudian 2014 saya tunangan, 2016 baru kami melangsungkan pernikahan ya. Setelah 2016 akhirnya kita menikah, kita belajar mandiri semuanya.
semuanya serba kita mulai dari nol, kita nggak punya apa-apa sampai akhirnya kita bisa beli ini beli itu dari hasil tabungan dan kerja keras kita berdua selama ini. Dan akhirnya 2017 ya lahirlah si kecil ini hai Liv. Nah ini anak saya, ini anak pertama saya. Halo. Anak pertama saya, jadi dia lahir 2017 di bulan 10. Saya nikah di tanggal 10 Mei 2016. Anak saya lahir 13 Oktober 2017. Dan sampai sekarang akhirnya kita hidup berdua setelah melalui proses cukup panjang. Baik, mungkin itu aja cerita dari kami berdua. Jika mungkin ya kurang lebih seperti itulah cerita kehidupan dari saya berdua. Kalau misalkan cerita yang lainnya mungkin nanti bisa kita ceritakan, tapi ya sementara ini dulu aja. Jadi proses membayang 2008 sampai akhirnya 2016 dia menikah, lumayan panjang waktunya. Nggak berhenti di situ, tidak semudah yang saya ucapkan pribadi dengan yang diucapkan saya, tidak semudah itu. Semuanya itu butuh proses, butuh perjuangan. Jadi jika kalian mempunyai pasangan yang masih belum bisa menerima kalian harus bisa setidaknya membuat percaya yang pertama, kemudian yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga jangan pernah bohong. Karena 3 kunci itu pasti akan kita bawa sampai selamanya. Jika kita sudah dipercaya orang, kemudian kita tidak pernah berbohong, dan yang ketiga tanggung jawab ya. Saya rasa 3 kunci itu akhirnya saya bisa mendapatkan istri saya. Sekian vlog pertama ini, semoga masih ada vlog-vlog berikutnya, vlog selanjutnya. Ini vlog pertama ini juga kita mengisi waktu kita stay at home, karena kita di Indonesia ini khususnya di daerah Malang dan sekitarnya masuk dalam zona merah, jadi kita tidak keluar rumah. Kalau bisa kita hari libur gini bisa kita mungkin kita jalan-jalan kemana atau kemana. Jadi kali ini kami benar-benar mengikuti pemerintah, kita taat pada peraturan kalau kita harus stay di rumah. Dan bagi kalian yang masih bekerja, yang mungkin masih ada di luaran sana, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatannya, Jangan lupa cuci tangan. Nah itu yang utama. Kemudian Pakai masker dan jaga jarak. Jaga jarak maksudnya dalam artian jangan terlalu mendekat tidak apa-apa. Kemudian tetap kita pikiran positif, karena pikiran positif kita pasti akan menambah imun kita juga pastinya lebih kebal. Kalau misalkan pikiran kita negatif, wah orang ini seperti ini nanti jadinya pasti juga akan negatif. Oke, sekian dari kami berdua. Apabila ya kami bertiga, jika ada kurang dan salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.